Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mewakili teman-teman yang mungkin ikut selama 10 hari yang terlama di sini. Dari mulai kelas pertanian yang hampir 1 minggu, kemudian disambung di kelas herbal. Dari saya pribadi, saya pernah cerita ke Pak Bayu, dulu pada waktu saya itu masih belum naik di kapal pesiar, itu saya nggak pernah yang namanya alergi, kena debu sedikit flu, kena asap sedikit flu, nggak pernah. Tapi begitu saya kerja di kapal, itu saya jadi sering kena flu, kena debu sedikit flu, kemudian alergi, gatal-gatal, makan apa salah gatal-gatal, dan itu harus minum obat anti alergi untuk menghilangkan gatalnya. Nah di sini kemarin itu benar-benar luar biasa. Hal yang sangat tak terduga dari saya itu adalah pada saat saya mau membeli obat itu enggak boleh. Itu hal yang sangat luar biasa yang buat saya itu heran. Ini gimana Pak Bani kan jualan obat, masa beli obat enggak boleh, malah disuruh rajak sendiri. Seumpama dibalik posisi seperti itu, kemudian saya menjadi seorang yang menjual obatnya dan punya ramuannya. Kalau saya masih belum mengenal Pak Bayu, mungkin akan saya suruh beli obat saya. Ini obatnya langsung diminum. Tapi ini membuat saya sadar bahwa ternyata rezeki itu bukan semata-mata hanya karena kita berjualan, tapi kita mendapatkan berkah karena menolong orang lain, sehingga dari situ mungkin Allah atau Tuhan kita itu memberikan jalan rezeki yang lebih banyak lagi melalui jalan yang tak terduga. Buktinya sampai sekarang meskipun Pak Bayu selalu men-share resep-resepnya malah semakin kaya. Buktinya ya. Padahal semua resepnya disajikan sama kita semua loh. Kita bikin sendiri bisa, nggak usah beli obatnya Pak Bayu loh padahal. Oke, sepakat untuk nggak beli obatnya Pak Bayu? Padahal dia beli 1 kardus loh. Pak, jangan bilang-bilang. Padahal saya yang beli paling banyak di antara Bapak Ibu. Mungkin itu pelajaran yang sangat berharga dari saya, dan itu alhamdulillah saya sakit 2 hari itu sembuh tanpa minum obat sama sekali Bapak Ibu. Jadi memang benar faktor makanan itu sangat mempengaruhi sekali, dan faktor lingkungan dan faktor pikiran juga mungkin iya. Karena selalu mensukai, oh tenang saja Mas, itu enggak apa-apa. Bapak selalu bilang seperti itu. Dan itu memang benar-benar berbeda. Di saat saya minum obat, bahkan minum obat pun itu butuh waktu 3 hari paling cepat. Kemarin cuma 2 hari. Itu yang saya alami sendiri, itu dari saya sendiri pribadi, dan itu nyata real. Masih ada Pak Bayu di sebelah saya, kalau tidak percaya dengan saya. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya Pak, wabarakatuh. makasih banyak Pak ya. Terima kasih, sama-sama. Monggo, ada lagi? Wah. Suruh ngomong ngekek deh. Oh iya. Yo, satu lagi. Perwakilan. Oh, kelompok 1 mana? Udah kabur ya? Oh ya. Oh, ibu-ibu lah, perwakilan ibu-ibu. Ayo, mari. Mari bundaku. Monggo. Penjelasan mungkin. Ayo ta. Apa tak wakili aja? Ya, boleh, monggo. Nah. Oh gitu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati guru kita bersama ya, Bapak Bayu Diningrat. Alhamdulillah, mungkin puji syukur kita panjatkan bahwa kita masih diberikan kesehatan, bisa diberikan waktu untuk menimba ilmu seperti itu. Sekali lagi dengan apa yang diharapkan oleh Pak Bayu bahwa kita bisa menjadi fasilitator di daerah masing-masing seperti itu. Tetapi tentunya untuk menjadi fasilitator itu diharapkan kita bisa terlebih dahulu begitu. Nah, dalam hal ini memulai dari apa yang kita miliki seperti itu, dari halaman rumah kita. Mungkin saya menyadari bahwa bagi saya tidak punya lahan Bapak. Jadi jujur lahan rumah saya, bangunan dan halaman dan belakang rumah itu hanya 200 meter persegi, tetapi kami manfaatkan di halaman depan itu sekitar 3 kali 4 itu
untuk menanam tanaman tomat, terong seperti itu. Jadi memang kami memulai dengan pertanian ramah lingkungan, tanah uruk seperti itu, kemudian pada lubang-lubang tanam kita gunakan kompos seperti itu. Nah, ke depan barangkali ilmu yang diberikan oleh Pak Bayu dan tim dalam hal ini, terutama dalam pertanian itu yang mendukung untuk pengobatan itu bisa kita terapkan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah mungkin dalam pembuatan herbal. Nah, bagi saya Pak Bayu mohon izin, mungkin jika diperbolehkan nanti ingin membuka seperti warung kesehatan yang bisa menterapi dan memberikan ramuan-ramuan seperti itu. Setelah kita terapi, kemudian kita berikan ramuan sebagaimana resep-resep yang sudah Pak Bayu berikan kepada kami seperti itu. Namun demikian mungkin kita sadari bahwa basic kita dari beragam seperti itu. Untuk memahami penyakit saja kita perlu belajar mendeteksi, mendiagnosa dari kaki seperti itu. Nah, harapannya mudah-mudahan spiritual yang saya dapatkan dengan mengikuti YouTube Pak Bayu, merendahkan diri, membodohkan diri, Sang Halik akan memberikan pengetahuan itu yang entah dari mana, sebagaimana juga kami mendapatkan barangkali bisa ilham dari biocakra yang kami peroleh seperti itu. Dan saat ini kami berbagi kepada teman-teman jika memang ingin mengkonsumsi herbal kami, silahkan chat nomor kami, nanti kami akan mengirimkan. Karena saat ini kami belum berorientasi kepada benefit, tetapi bagaimana hal ini bisa membantu Bapak Ibu semua. Dan ini ternyata setelah kami hubung-hubungkan rasio atau perbandingan yang kami buat ternyata juga seperti Pak Bayu buat seperti itu. Entah kebetulan, tetapi rasanya tidak ada yang kebetulan seperti itu kan. Jadi alhamdulillah, makanya saya bilang Pak, saya seperti mimpi seperti itu. Dan ketika saya hadir hari pertama di sini, saya diberi kabar bahwa anak saya masuk rumah sakit dan di opname akan operasi batu empedu. Saya hanya bisa sedih dan bagaimana bertanya dengan Pak Bayu, karena enggak nangis Pak, saya kuat. Ternyata untuk meyakinkan bahwa herbal itu bisa setara dengan kimia itu ternyata sulit sekali. Di keluarga saja itu sudah kami rasakan seperti itu, apalagi mungkin dengan orang lain. Jadi kita tidak perlu banyak bercerita, tetapi coba dengan mengamalkan kepada diri kita sendiri, kemudian apa yang kita rasakan itulah yang bisa kita bagikan. Tetapi kembali bahwa obat herbal apapun itu adalah wasilah, tetapi semua itu terpulang kepada Sang Pencipta. Ajal itu pasti ya Pak ya, tetapi sehat itu adalah pilihan. Mungkin demikian, mohon maaf apabila selama 4 hari ini kami selaku peserta ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya pribadi juga mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, barangkali ada lagi? Sudah cukup ya. Monggo Pak Bayu. Oh iya Pak Willy. Pak Willy monggo untuk menyampaikan pesan-pesan. Dan celupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya.
Salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Yang kami banggakan Pak Bayu, teman penkru dan teman-teman yang mengikuti pelatihan herbal dan terapis yang berbahagia dan sehat saat ini. Yang banyak sudah disehatkan. Yang pertama-tama saya mohon dimaafkan sebesar-besarnya atas celetak-celetuk yang saya lakukan, baik dengan kesadaran maupun tanpa kesadaran, yang mungkin saya anggap akan memicu saudara-saudara. Kenapa sampai saya berbuat demikian? Harus kita picu, tidak semuanya orang bisa didiamkan kayak itu. Itu saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Di luar itu, daripada ini, kita mungkin keberangkatan dari teman-teman pelatihan berangkat dari titik yang tidak sama pengetahuannya. Saya sadari betul. Kita mulai basically, di mana basic pun beda-beda. Kayak saya ajarkan NLP, yang lain senang berdagang. Saya ajarkan untuk cari untung, yang lain sosial. Nah, di mana letak kita harusnya itu kan? Persepsi itulah kita bangun di sini. Bila basically ndolkan saja semua. Kenapa? Harus bisa memulai dengan modal kita, jempol kita. Ya, semua harus bermodal jempol ini. Kita mulai dari modal jempol ini menyelesaikan masalahnya. Tanpa itu kita tidak akan sama. Jempol inilah mempersatukan kita semua sebenarnya. Nah, di sana letak daripada esensi apa yang saya awali sejak awal. Dengan jempol ini kita merasakan otot dan tulang. Dengan jempol ini kita merasakan masalah orang lain. Dengan jempol ini kita ada di dalam kebersamaan kita. Poinnya di sana sebenarnya. Berarti semua bisa merasakan. Yang kena sentuhan jempol ada yang senang, ada yang sakit, dan ada yang mendapatkan pengetahuannya. Beragam juga hasilnya. Tapi setidaknya mudah-mudahan apa yang saya lakukan dengan tim di sini sangat bermanfaat di lingkungan ibu-ibu dan bapak-bapak. Tapi kami sangat mohonkan, tolong terapkan, karena ini kita tidak mengada-ngada, tidak bermodal yang begitu high bagi kita. Asal ada keinginan, bangunlah sekecil mungkin. Dengan resiko yang seminim mungkin, kita bisa berdikdaya. Poinnya di sana. Biar kita tidak mimpinya terlalu jauh, terlalu tinggi, dan jatuhnya cukup berantakan bagi kita. Itu poin-poin yang saya erukan. Dan tak lupa saya mudah-mudahan apa yang saya kondisikan beserta teman-teman yang lain bisa bermanfaat bagi teman-teman di daerah masing-masing. Sekian, terima kasih. Selanjutnya Pak Bayu, monggo. Pak Mukti. Bapak Ibu, tidak terasa ya, cepat sekali ya. 4 hari itu. Ini menurut Bapak Ibu kurang atau enggak ini? Iya. Kurang bermainnya. Enggak lah, kita akan mengevaluasi Bapak Ibu. Terus terang saya terima kasih sekali karena Bapak Ibu sebagai tadi ya peserta pelatihan herbal yang pertama. Saya juga belum pernah buat pelatihan kayak begini. Saya minta maaf jika mungkin masih acak-acakan, kurang sana sini gitu ya. Terus yang kedua kami juga minta maaf ya karena mungkin ini sudah cukup lama juga, ternyata jenuh yang panitianya ini yang jenuh ternyata. Panitianya yang jenuh karena sudah ya cukup lama. Gimana Pak? Oh gitu ya. Yang paling jenuh Pak Bambang ini, kapan pulang gitu aja dia.
Tapi satu Bapak Ibu, mungkin dalam segala keterbatasan kami mohon maaf untuk semuanya ya, untuk pelayanan, untuk yang ada, makanan dan sebagainya. Tapi percayalah kami punya satu niatan yang tulus gitu loh. Jadi terutama yang bagi pertanian ya kami mohon maaf ya, banyak daftar karena kepingin daftar pelatihan tidak bisa-bisa akhirnya terpaksa masuk di herbal kan gitu kan. Jadi saya mohon maaf mungkin waktu praktek kan tergesa-gesa kan gitu kan akhirnya. Tapi semua sudah praktek kan ya, minimal satu. Bapak Ibu nanti tetap akan tergabung di grup besar kami, baik yang alumni maupun yang herbal secara khusus. Nah, saya minta tolong satu hal Bapak Ibu, semua yang kita berikan adalah ya. Kami tidak menampilkan sesuatu yang kita tutupi, kami tidak menampilkan sesuatu yang harus kita sembunyikan. Bapak Ibu semua akan tahu ini kami, ini saya. Dan kita, kenapa saya berani berkata begitu? Karena setelah ini pun kita akan menjadi satu keluarga besar. Satu perjuangan yang sama. Saya yakin Bapak Ibu datang ke tempat ini kalau tidak ada panggilan hati tidak mungkin datang. Ya kalau sekarang saya tidak bisa bicara bahwa semua materi sudah ada di YouTube, ini aja belum tidak ada yang di live ya. Ini pun kita belum berani live Bapak Ibu. Kenapa saya belum berani live? Takut. Kira-kira kalau Bapak Ibu ini saya acara ini saya tampilkan di YouTube gitu, kira-kira banyak orang kepengen daftar atau enggak kira-kira untuk pelatihan ya? Ya itulah. Ya enggak apa-apa ya, nanti dulu kalau begitu. Jadi kalau ini belum tampil di YouTube enggak tahu, nanti dengan Pak Bambang ya kita atur ya untuk semuanya, mungkin kita upload tapi untuk khusus gitu Pak Bambang ya. Jadi untuk Bapak Ibu bisa belajar bersama-sama, untuk yang anggota atau di dalam grup kan begitu. Karena hutang kami masih terlalu banyak Bapak Ibu. Saya ini berhutang 360 orang lebih. Mungkin hampir 400-an. Berkurang 140. Oh iya. Jadi kita sudah mudah-mudahan lah cuma 3 atau 4 angkatan ke depan kita sudah selesaikan dulu yang kelas 2 hari gitu. Jadi ya mudah-mudahan lah kalau ini kita upload tidak terlalu banyak yang daftar. Karena kemampuan panitia ternyata saya hitung-hitung itu tingkat jenuh cuma 14 hari. Ya Pak Bambang ya. Setelah 14 hari mereka sudah jenuh. Pagi, siang, sore, malam gitu ya. Nah, kami mohon maaf mungkin dari panitia, dari semua ada yang kurang ya. Mohon dimaafkan mereka ya. Baik. Terus saya secara pribadi juga minta maaf Bapak Ibu kalau dari materi, terus dari penyampaian kami juga belum bisa melayani semuanya dengan baik. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetapi satu jenengan harus ingat gitu ya. Apa yang bisa kita kerjakan adalah usaha. Apa yang bisa kita lakukan hanyalah ikhtiar. Jadi di dalam visi kami ada 2 yang bisa kita kerjakan. Yang pertama adalah pertanian. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin memberikan ilmu pertanian. Kemudian yang kedua adalah kesehatan. Karena apa? Tujuan 2 ini adalah mencapai kesejahteraan. 2 ini menjadi jalannya Bapak Ibu. Tinggal mana yang didulukan. Saya mau jalan kesehatan dulu pasti butuh pertanian. Saya butuh pertanian pasti butuh ngomong kesehatan. Bapak Ibu bisa buat yang bagus tapi tidak tahu cara penggunaan kan sama saja. Betul ya? Bisa buat tanaman bagus, bisa tanam semua terbaik. Tetapi kita tidak tahu untuk apa itu ditanam. Karena itu kita melengkapinya dengan herbal dan pertanian ini seperti 2 kaki yang berjalan. Bapak Ibu ngomong kesehatan, harus begini, harus begini, harus begini. Terus mereka tetap butuh makan. Nah makanya tidak tahu makanan sehat, sama saja juga sakit. Karena itu kesehatan dan pertanian itu adalah kaki kanan dan kaki kiri kita. Saya sudah menyelesaikan kaki kirinya terlalu jauh ini jalannya ini. Pertanian sudah hampir, ya anggap aja hampir 25-an angkatan lebih gitu ya. Herbal baru pertama, enggak apa-apa ya, herbal ketinggalan 25 langkah ini ceritanya. Tapi bukan masalah itu. Tetapi 2 ini adalah sesuatu yang berdampingan. Bapak Ibu ketika nanti mulai usaha, Bapak Ibu terlihat dirinya masing-masing. Panggilan saya di mana, calling saya di mana, kemampuan saya di mana.
Karena apa? Kalau syukur-syukur nih dua-duanya bisa saling jalan, mengerti kesehatan, mengerti pertanian, mengerti kesehatan, mengerti pertanian. Saya yakin Bapak Ibu bukan hanya punya pabrik, tapi di endingnya Bapak Ibu punya rumah-rumah sehat yang dibangun. Betul atau tidak? Tadi Ibu mau buat rumah sehat gitu ya, ada terapi, ada kafe atau rumah makan, dan di belakangnya ada pertaniannya. Dan itu adalah cita-cita semua orang Bapak Ibu. Kepengen bermanfaat bagi orang, bisa menolong banyak orang, bisa mengajar banyak orang, punya santri yang banyak, mengajar kebenaran dan semuanya. Disitulah kita akan memulainya. Saya minta tolong dengan sangat lakukan. Mungkin ini sepele, ini sederhana. Semua herbal yang Bapak Ibu pelajari semua sederhana atau tidak? Saya mau katakan jujur, untuk membuat sederhana itu Bapak Ibu itu sulitnya minta ampun. Paham maksud saya? Bahan di Indonesia ini banyak ragamnya. Literatur banyak sekali ragamnya. Kalau kita ngomong sakti-saktian produk, sakti-saktian bahan, banyak bahan-bahan yang sakti. Tetapi saya harus mengkombinasikan semuanya itu supaya itu bisa pertama layak dimakan, yang kedua bisa ditanam, yang ketiga menguntungkan. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu sudah mulai paham langkah-langkah strategi saya, kenapa saya harus ngotot bangun pertanian, pertaniannya sepele atau yang susah-susah yang saya suruh tanam? Sepele, tidak ada yang aneh-aneh. Karena apa? Supaya imbang kanan dan kirinya. Di herbal pun juga sama, saya buat tanaman-tanaman yang paling sepele-sepele, yang gampang-gampang dilakukan. Tidak ada yang sulit di dalamnya, tidak ada tanaman mewah di dalamnya. Dan kalau Bapak Ibu lihat bahan-bahannya ada yang mahal atau murah tadi? Murah semua kan? Nah, tetapi saya katakan, ketika kita bisa mengusahakan itu, berarti kita punya kemandirian. Bapak Ibu bisa mandiri kesehatan 100%. Bapak Ibu bisa mandiri pertanian 100%. Artinya apa? Orang yang merdeka adalah orang yang sudah bisa mandiri. Kalau kita belum bisa mandiri, berarti kita masih dijajah. Terjajah oleh apa? Paling besar adalah dijajah karena pengetahuan kita sendiri yang dangkal. Dijajah oleh kekolotan kita sendiri. Sekarang setelah Bapak Ibu tahu dua-duanya, saya minta tolong jadilah orang-orang yang merdeka. Karena Bapak Ibu sudah mandiri. Saya tunggu tahun depan Bapak Ibu, semua sudah berhasil ya. Setelah berhasil saya akan kunjungi, tenang saja. Saya akan kunjungi seperti Bapak kunjungi anaknya itu, minta makan. Ikhlas ya. Saya datang ya, saya minta makan gitu ya. Kasih tomat juga. Sama timun gitu ya. Terus Bapak Ibu bisa jadi orang-orang yang sukses. Bukan hanya sukses, tapi sukses yang punya nilai. Jadi bukan hanya sukses Bapak Ibu, sukses yang punya nilai, sukses yang punya arti, sukses yang punya tujuan. Banyak orang sukses yang tidak tahu untuk apa, betul atau tidak? Banyak orang kaya, tapi tidak tahu untuk apa uangnya. Kalau sudah kaya begitu ya paling cuma untuk happy-happy, untuk foya-foya. Tetapi ketika nanti Bapak Ibu tahu sukses itu untuk apa, percayalah Bapak Ibu akan berarti bagi banyak orang, bermanfaat bagi banyak orang. Bapak Ibu akan menjadi penyelamat banyak orang. Mimpi saya sepele, tidak ada stunting di Indonesia. Tidak lagi orang-orang yang sakit diperalat. Tidak lagi orang-orang yang sakit diperah. Tetapi mereka bisa merdeka secara kesehatan. Kalau Bapak Ibu coba dibayangkan, sakit saraf kecepit itu loh Bapak Ibu, banyak atau sedikit sih? Itu loh tahunan orang sakit itu. Betul atau betul? 4 tahun, 5 tahun. Bayangkan kalau sakit seminggu sih wajar lah, sakit 5 tahun itu. Kemarin siapa yang sudah HNP yang sudah bisa ditolong di sini, sudah sakit saraf kecepit berapa tahun Bapak? Berapa Pak? 1,5 tahun. Sudah periksa belum Pak waktu itu Pak? Berapa kali periksa? Terapi 2 bulan. Sudah sembuh atau belum? Belum. Yang salah apanya? Apakah ilmunya salah? Tidak.
Apakah rumah sakitnya salah? Tidak juga. Terus yang salah apa? Ilmunya belum sampai. Paham maksud saya? Ilmunya belum sampai. Saya minta maaf, ini dengan saya buka kelas herbal ini Bapak Ibu, ini saya sedang mendirikan bendera kayak saya ini mau perang aja. Betul atau tidak? Ini resiko lagi bagi saya. Ketika saya harus mengatakan herbal bisa sekelas kimia, itu resiko atau tidak? Resiko. Tapi kalau saya tidak angkat ini, orang tidak akan percaya. Siapa buktinya? Bapak Ibu. Bapak Ibu di sini saya bukan jadikan kelinci percobaan loh, bukan loh ya. Saya tidak jadikan kelinci lagi. Tapi Bapak Ibu saya jadikan sebagai mainan catur saya. Kita sudah setting makanannya, kita akan tahu outputnya. Tahu maksud saya? Saya setting dengan rebusannya akan tahu outputnya. Saya minta maaf, Bapak Ibu di sini ya lelah pasti ya. Pasti tidurnya nyaman, badannya nyaman, makannya lebih banyak. Siapa yang makannya sudah lebih banyak daripada biasanya? Pasti semua. Loh, itu enggak apa-apa gitu loh. Artinya begini, orang yang sehat itu seperti apa sih? Seperti Bapak Ibu hari ini. Ingat baik-baik, sehat itu bukan semuanya bisa kerjakan. Sehat itu makannya bisa enak walaupun dalam kesederhanaan, tidurnya bisa nyenyak walaupun bukan dengan kasur yang empuk. Saya punya satu kata-kata yang Bapak Ibu pegang baik-baik. Kita bisa beli kasur yang ratusan juta Bapak Ibu. Anggaplah kayak king coil, betul ya? Tapi tidak akan bisa pernah membeli tidur yang nyenyak. Bapak Ibu bisa membeli obat yang paling mahal di dunia ini. Tapi Bapak Ibu tidak pernah bisa membeli kesehatan. Bapak Ibu bisa membuat rumah yang paling megah, yang paling mahal. Mungkin harganya tidak tercapai. Tapi Bapak Ibu tidak akan pernah bisa membeli kebahagiaan. Ketika kita bersama dengan satu tujuan, dengan satu visi, dengan satu harapan, itulah kebahagiaan. Saya minta tolong dengan sangat, jadilah orang-orang yang berhasil. Jadilah orang-orang yang sukses. Jadilah orang-orang yang betul-betul bisa menjadi berkah. Bapak Ibu tidak akan pernah bisa menolong orang lain kalau Bapak Ibu tidak sehat. Bapak Ibu tidak bisa menolong orang lain dan menjadi contoh orang lain kalau Bapak Ibu tidak menjadi orang sukses. Kami dari BSM mencoba memberi satu teladan, memberi satu bimbingan. Tapi saya minta tolong nurut ya. 3 tahun saja nurut toh. Supaya tidak salah jalan gitu loh. Ini jalan saya Bapak Ibu, ini hidup saya. Jadi nanti kalau ada yang ditegur Pak Bambang jangan sakit hati ya. Pak Bambang ini tukang negur Bapak Ibu. Kejem. Jadi saya minta tolong ayo kita nurut. Saya akan dampingi Bapak Ibu menjadi orang-orang yang sukses. Untuk menjadi orang-orang yang berhasil. Saya jamin Bapak Ibu tidak ada pelatihan orang yang mendampingi sampai sukses. Betul atau tidak? Tapi kami siap. Tapi saya punya imbal balik. Setelah Bapak Ibu terima kesuksesan, terima keberhasilan, terima kemampuan, tolong diajarkan juga ke banyak orang. Untuk Bapak Ibu bisa menyukseskan orang-orang yang lebih membutuhkan. Setuju? Kita akan berakhir setelah pulang sampai di rumah jangan lupa dilakukan. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.